Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Rumet. Kali ini kita akan membahas soal-soal tryout anak kelas 6 SD. Jadi buat adik-adik kelas 6 SD, mari kita mulai belajar soal-soal matematikanya agar nanti untuk ujian akhirnya bisa lebih bagus. Kita mulai dengan soal pertama. Soal pertama, tentukan hasil dari 14.350 dikurang 750 dibagi 50 ditambah 1075. Untuk menjawab soal seperti ini di mana ada tanda kurang, tanda bagi, dan tanda tambah, maka kita harus dan wajib mengerjakan yang memiliki tanda bagi terlebih dahulu. Dan untuk tanda kurang juga tanda tambah, itu kedudukan keduanya juga sama kuat, maka boleh kita lakukan penyelesaiannya untuk tanda yang telah ada terlebih dahulu. Sekarang kita kembali ke soal. Di soal terdapat tanda negatif, tanda kurang, tanda bagi, dan tanda tambah. Maka kita wajib menyelesaikan tanda bagi terlebih dahulu. Kita ambil dari negatif 750 sampai 50. Mengapa tanda negatifnya atau tanda kurangnya kita ambil? Karena dalam aturannya, negatif ini milik angka 750. Sehingga negatif pada 750 kita bagi dengan positif pada 50, itu akan menghasilkan negatif. Kita kasih kode dulu di sini. Ini sebagai kita kasih kode angka 1, berarti itu yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Sekarang kita lihat lagi ke depan. Ada 14.350 dan angka ini belum sama sekali kita lakukan atau kita kerjakan. Maka 14.350 ini kita tulis terlebih dahulu. 14.350. Kemudian ini tadi negatif kita bagi dengan positif, hasilnya negatif. Bagi teman-teman yang ragu pembagian tanda negatif dan positif atau tanda positif dengan negatif, teman-teman bisa cek video sebelumnya yang membahas tentang operasi bilangan. Sekarang kita lanjut. 750 dibagi 50 dapat 15. Kemudian yang ini juga belum kita kerjakan, tinggal kita pindahkan ke bawah. 1075. Sekarang tanda yang tinggal hanya tanda negatif kurang dan tanda positif. Tadi sudah disebutkan kalau tanda kurang dan tanda tambah apabila bertemu dalam operasi bilangan, maka kedudukannya sama kuat. Tergantung lagi yang mana yang lebih dahulu. Sekarang terlebih dahulu yaitu tanda kurang, maka kita kurangkan. 14.350 dikurang 15 menjadi 14.335. Ini kita kasih kode lagi biar lebih mudah. Ini berarti setelah bagi kita lakukan pengurangan. Kita dapat 14.335 dari pengurangan 14.350 dikurang 15. Selanjutnya karena ini belum kita kerjakan juga kita pindahkan lagi ke bawah. 1075. Nah, berarti ini langkah terakhir kita, yaitu kita jumlahkan antara 14.335 dengan 1075. Hasilnya menjadi 5 tambah 5, 10. 7 tambah 3, 10, 11. Ini jadi 1 ditambah 3, 4. 1 tambah 4, 5. Satunya turun. 15.410. Sebenarnya soal ini mudah, paling mudah. Kita hanya butuh ketelitian pada angka-angka yang sudah dituliskan, kemudian pada tanda yang mana yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Jika adik-adik paham tanda mana yang harus kita dahulukan dan tanda mana yang harus kita kerjakan di akhir, maka soal ini hanya butuh ketelitian dalam melihat angka. Maka satu soal bisa kita selesaikan di bawah kurun waktu 1 menit. Kita lanjut ke soal yang kedua.
yaitu hasil dari 337 ditambah negatif 43 dikurang 215. Jika teman-teman bertanya kenapa ini harus berada dalam tanda kurung, karena ada tanda yang berdekatan. Cara menyelesaikannya, aturannya masih sama dengan yang nomor 1 tadi, di mana jika ada tanda bagi dan tanda kali, maka dua tanda itu yang akan kita kerjakan terlebih dahulu. Untuk soal nomor 2, kita tidak menemukan tanda bagi ataupun tanda kali, namun kita menemukan dua tanda yang berdekatan. Sehingga untuk tanda yang berdekatan ini kita selesaikan terlebih dahulu. Di sini kita menemukan tanda positif dan di dalam kurung kita menemukan tanda negatif. Dua tanda ini harus kita kalikan. Positif dikali negatif akan menghasilkan tanda negatif. Sekali lagi, bagi teman-teman yang belum paham akan perkalian tanda, teman-teman bisa cek video sebelumnya tentang operasi bilangan bulat. Di situ kita telah menjelaskan perkalian tanda yang berbeda dengan hasilnya, sekalian juga dengan lengkap dengan contoh-contoh soalnya. Sekarang kita lanjut. 337 ini tidak kita lakukan operasi apapun sehingga kita tulis ulang di bawah. Ini sudah kita kalikan menjadi negatif, 43-nya tinggal kita tulis, kemudian dikurang 215. Kedua tanda yang kita temukan sekarang adalah tanda kurang, maka kita mulai dari depan untuk menyelesaikannya. 337 dikurang 43 menjadi 294. Dikurang dengan 215, hasil akhirnya yaitu 79. Itu untuk soal nomor 2, lebih simpel, lebih mudah sebenarnya. Semoga bisa dipahami. Antara soal nomor 1 dan nomor 2 itu hanya beda tanda saja. Kita lanjut soal nomor 3. Suhu di ruang pendinginan buah-buahan sebelum mesin dinyalakan adalah 27 derajat Celcius. Setelah mesin dinyalakan, suhu ruangan menjadi negatif 21 derajat Celcius. Penurunan suhu di ruangan pendingin tersebut adalah sebesar. Untuk mencari soal seperti ini atau menyelesaikan soal seperti ini, maka kita perlu menyatat terlebih dahulu kunci-kunci dari soal tersebut. Kita mulai lagi dari awal. Suhu ruang pendingin buah-buahan sebelum mesin dinyalakan adalah 27 derajat Celcius. Maka sampai sini kita dapat memperoleh suhu awal (27 derajat Celcius). Kemudian kita lanjut, setelah mesin dinyalakan, suhu ruangan menjadi negatif 21 derajat Celcius. Maka ini suhu akhir, negatif 21 derajat Celcius. Kemudian, selain dari angka-angka suhu ini, kita juga perlu menemukan sebuah kata kunci untuk menyelesaikan angka-angka yang sudah kita peroleh ini. Kata kunci dari soal ini yaitu pada kata penurunan suhu ini. Suatu benda atau suatu hal apabila turun itu berarti artinya berkurang. Karena berkurang, maka kita perlu melakukan operasi pengurangan. Kita buat suhu ruangan sama dengan suhu awal dikurang suhu akhir. Suhu awal kita peroleh 27, kita kurang suhu akhir, yaitu negatif 21 derajat Celcius. Nah, mengapa kita kurang negatif 21 derajat Celcius? Karena kembali lagi ke soal nomor 2 tadi, ada dua tanda yang berdekatan, makanya kita kurang. Sekarang kita selesaikan terlebih dahulu tanda yang berdekatan. Untuk tanda yang berdekatan, tadi hukumnya adalah dikali. Maka negatif kali negatif itu akan menjadi positif.
angkanya tinggal kita pindahkan. 27 derajat Celcius ditambah 21 derajat Celcius. 27 ditambah 21 menjadi 48 derajat Celcius. Jadi penurunan suhunya yaitu sebanyak 48 derajat Celcius. Adik-adik juga dapat melakukannya dalam garis bilangan. Taruh titik pertama pada angka 27, angka positif. Kemudian taruh titik kedua pada angka negatif 21 derajat Celcius. Kemudian adik-adik bisa hitung secara manual berapa langkah pergeserannya dari 27 yang positif tadi sampai ke angka 21 yang negatif. Maka hasil yang diperoleh itu akan tetap sama, yaitu 48 derajat Celcius. Kita lanjut ke soal yang keempat. Keluarga Pak Joko membutuhkan beras sebanyak 21 kg untuk 7 hari. Harga 1 kilo beras adalah Rp20.400. Maka uang yang harus dikeluarkan keluarga Pak Joko selama 2 bulan adalah. Langkah pertama, kita mulai dari yang 21 kilo untuk 7 hari. Karena ada 21 kilo untuk 7 hari, maka kita perlu mencari satu harinya itu habis berapa kilo. 7 hari itu habis 21 kilo. Maka untuk 1 hari kita akan bagi 21 dibagi 7, yaitu 3 kilo. Sehingga 1 hari keluarga Pak Joko menghabiskan 3 kilo beras. Kita telah memperoleh bahwa 1 hari itu habis 3 kilo. Sekarang kita lanjut. Harga 1 kilo beras adalah Rp20.400. Maka kalau 3 kilo itu artinya 3 dikali 20.400. Ini akan menjadi 61.200 rupiah. Maka ini harga beras untuk 1 hari. Harga beras untuk 1 hari. Sekarang kita lanjut lagi ke soal. Maka uang yang harus dikeluarkan keluarga Pak Joko selama 2 bulan adalah. Jadi yang dimintanya itu berapa uang yang akan habis selama 2 bulan membeli beras. 1 hari tadi kita membutuhkan uang 61.200. Sedangkan yang dimintanya 2 bulan. 2 bulan itu berarti 2 dikali 30 hari. Hasil akhirnya 60 hari. 60 hari ini baru hari sebanyak 2 bulan. Belum lagi kita kali dengan harga beras per hari. Maka 60 hari ini kita kali dengan 61.200. Sehingga hasil akhirnya menjadi 3.672.000. Jadi Pak Joko akan mengeluarkan uang sebanyak 3.672.000 untuk pembelian beras selama 2 bulan. Demikian untuk soal yang keempat. Kita lanjut soal yang kelima. Andi berenang 6 hari sekali, Dodi setiap 5 hari sekali, sedangkan Ricky setiap 3 hari sekali. Pada tanggal 1 Juli 2017 mereka berenang bersama-sama. Mereka akan berenang bersama lagi pada tanggal. Soal seperti ini yang dibutuhkan adalah mencari KPK. Kita mulai dari Andi.
Andi berenang 6 hari sekali, maka Andi kita lambangkan dengan angka 6. Dodi setiap 5 hari sekali. Kita tulis angka 5. Kemudian Riki 3 hari sekali. Riki 3. Inti dari semuanya ini adalah KPK. Kelipatan persekutuan terkecil. Maka KPK untuk angka 6, kita mulai dari 6, 12, 18, 24, 30. KPK untuk angka 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Angka 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Dari ketiga angka ini, angka yang sama itu adalah angka 30. Kita lingkar dulu angka 30-nya. KPK kita berhenti menemukan angka kelipatannya apabila kita telah menemukan satu angka yang sama untuk semua bilangan yang diketahui. Sekarang kita berhenti di angka 30 karena 6 memiliki 30, 5 juga memiliki 30, dan 3 juga memiliki 30. KPK sudah kita peroleh. Sekarang tinggal kita kembali ke soal. Pada tanggal 1 Juli 2017 mereka berenang bersama-sama. Berarti kita tulis 1 Juli 2017. Dan pada tanggal berapa lagi mereka akan berenang bersama-sama, yaitu sebanyak 30 hari setelah tanggal 1 Juli. Bulan Juli ini terdiri dari 31 hari. Karena bulan Juli terdiri dari 31 hari, maka 30 hari setelah tanggal 1 yaitu tanggal 30 Juli 2017. Jadi jawaban yang kita butuhkan yaitu tanggal 30 Juli 2017. Oke, 5 soal sudah kita bahas dalam soal tryout SD bagian pertama. Video selanjutnya kita akan membahas 5 soal lagi dan semoga adik-adik bisa memahami dengan baik dan semoga ujiannya nanti juga lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.